Gencatan senjata, Hamas klaim menang dalam konflik dengan Israel. Selamat kepada saudara-saudaraku di Palestina. Setelah Perdana Menteri Zionis Israel menyatakan meminta gencatan senjata dan dihentikannya pertarungan atas kemenangan yang diberikan oleh Allah pada hari ini, seperti yang diumumkan di Gaza, di Al-Quds dan di tepi barat. Allahu Akbar, Palestina menang. Dan di semua titik-titik bumi Palestina merayakan takbir kemenangannya pada hari ini. Tuh, kami ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku di Palestina, baik yang berjuang di dalam maupun berjuang di luar. Kemenangan dari Allah telah menjadi milik Anda dan Allah menolong kita semua. Seorang tokoh senior Hamas mengklaim kemenangan dalam konflik dengan Israel menyusul tercapainya gencatan senjata. Hal ini disampaikannya pada hari Jumat 21 Mei ini di depan ribuan orang di Gaza yang merayakan gencatan senjata. نحتفل الآن بهذا النصر ليسمع العالم. لماذا نحتفل اليوم؟ لماذا نخرج فرحين مبتهجين؟ لأنه حدثت متغيرات كثيرة. أراد العدو الصهيوني أن يفرض وقائع في القدس والشيخ جراح وفي بلادنا فلسطين، فانتفضت فلسطين من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها، لتكون قلعة واحدة وشعبا واحدا في وجه هذا المحتل، لتقول كلنا فداء لفلسطين وكلنا فداء للقدس والأقصى. Ini adalah euforia kemenangan, kata Khalil Al-Hayya, anggota paling senior kedua dari Biro Politik Hamas di jalur Gaza. Seperti dilansir kantor berita AFP Jumat 21 Mei 2021. Dia juga berjanji untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat serangan udara Israel. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir disepakati pada Kamis 20 Mei malam waktu setempat dan mulai berlaku pada Jumat ini setelah tekanan internasional untuk membendung pertumpahan darah yang meletus awal bulan ini. I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel. And I call on all sides to observe the ceasefire. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel di Gaza sejak 10 Mei telah menewaskan 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak, dan telah melukai 1.900 lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel di Gaza sejak 10 Mei telah menewaskan 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak, dan telah melukai 1.900 lainnya. Let's not forget, Palestine is the only country in this world that is still under occupation by colonial power. Excellencies, as we speak, hundreds more innocent people have lost their lives, including women and children. These are acts of the Israeli occupying power. Indonesia strongly condemns the action carried out by Israel. What hurts us even more is that these actions were carried out in the month of Ramadan and during Eid al-Fitr. Daerah yang luas telah menjadi puing-puing dan sekitar 120.000 orang mengungsi, menurut pihak berwenang Hamas. Militer Israel mengatakan Hamas dan kelompok bersenjata Islam lainnya di Gaza telah menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel selama konflik. Namun sebagian besar dari roket-roket yang menuju ke daerah berpenduduk itu berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Ya, sejak gencatan senjata berlaku jam 2 dini hari
sampai saat ini saya tidak mendengar adanya suara-suara ledakan atau serangan-serangan udara. Kami masih mendengar ada deru suara drone pesawat tanpa awak milik Angkatan Udara Israel yang memang ini selalu mengitari langit Gaza 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan 12 bulan per tahun. Namun untuk serangan-serangan, baik itu serangan darat dari tank baja maupun serangan udara atau serangan laut, sudah berhenti total sejauh ini. Kepolisian Israel mengatakan roket-roket dari Gaza tersebut merenggut 12 nyawa di Israel, termasuk 2 anak dan seorang tentara Israel, dengan 1 warga India dan 2 warga Thailand di antara mereka yang tewas. 3 hal yang diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri kembali menggugah rasa di antara negara-negara anggota OKI mengenai arti penting persatuan di antara anggota OKI untuk terus memperjuangkan nasib Palestina. OKI dalam membawa hasil dari pertemuan tersebut ke forum multilateral lebih lanjut. Jadi terlepas dari perkembangan di lapangan, tapi secara politis apa yang dikeluarkan oleh hasil konferensi tersebut sudah menjadi satu nafas dengan apa yang diperjuangkan oleh otoritas Palestina. We've held intensive high-level discussions, hour by hour, literally. Egypt, the Palestinian Authority, and other Middle Eastern countries, with the aim of avoiding the sort of prolonged conflict we've seen in previous years when the hostilities have broken out. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region who have been engaged in working toward the end of hostilities. Hamas menembakkan roket ke arah Yerusalem setelah bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa. Usai serangan roket itu, Israel melancarkan kampanye udara yang disebut Israel telah mengenai ratusan sasaran militer di Gaza dan menewaskan puluhan komandan militer. Pada Jumat 21 Mei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi gencatan senjata dengan Hamas yang menguasai Gaza. Netanyahu menerima usulan gencatan senjata yang ditawarkan Mesir. Dengan suara bulat menerima rekomendasi untuk menerima inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat, ujar Netanyahu seperti dilansir dari AFP Jumat 21 Mei 2021. Hamas mengumumkan gencatan senjata itu berlaku mulai Jumat 21 Mei pukul 02.00 waktu setempat. Namun pemerintah Israel tidak mengumumkan kapan gencatan senjata mulai berlaku. Ditengahi Mesir, Israel Hamas setuju lakukan gencatan senjata mulai Jumat dini hari. Setelah lebih dari 10 hari berkonflik, Israel akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina di Gaza. Hal itu dikonfirmasi media Israel dan pejabat Hamas pada Kamis 20 Mei malam waktu setempat. Menurut sumber kedua kubu, gencatan senjata yang ditengahi Mesir itu akan mulai berlaku pada pukul 2 pagi pada hari Jumat 21 Mei waktu setempat. Israel gagal mencapai tujuan agresinya dan melarikan diri dari pertempuran dengan perlawanan Palestina, kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri kepada Anadolu Agency dalam reaksi resmi pertama terhadap gencatan senjata tersebut. Sementara dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam rilisnya bahwa Kabinet Keamanan Politik menerima rekomendasi untuk gencatan senjata bilateral tanpa syarat apapun. Kepala Staf Eselon Militer dan Kepala Sinbad meninjau bersama para menteri pencapaian besar Israel dalam kampanye. Beberapa di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya. Bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari CBC Kamis. Para eselon politik menekankan bahwa kenyataan di lapangan akan menentukan kelanjutan seruan gencatan senjata ini, tambahnya. Selama ini, lebih dari 10 hari, Israel telah melancarkan serangan di jalur Gaza yang diblokade. Sayap militer Hamas beberapa menit setelah pengumuman gencatan senjata memperingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan apapun di Gaza sebelum gencatan senjata diperlakukan. Dalam pesan suara kepada Abu Ubaidah, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Ezzeddin Al-Qassam, mengatakan bahwa kelompok itu telah menanggapi mediasi Arab untuk gencatan senjata dengan Israel.
Namun demikian, Abu Ubaidah memperingatkan Israel bahwa Brigade Al-Qassam mempersiapkan serangan roket besar yang mencakup seluruh Palestina atau Israel dari ujung utara hingga ujung selatan. Dari utara Haifa ke selatan Bandara Ramon, menambahkan bahwa serangan itu bagaimanapun ditangguhkan untuk mengamati perilaku musuh atau Israel sampai jam 2 siang pada hari Jumat. Menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza, setidaknya 232 warga Palestina telah tewas, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita, dan lebih dari 1.700 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 10 Mei.